jatuh ke ruas jalan di sebelah kanan karena berusaha menghindari satu sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang ini tadi. Kemudian tubuh Hasya ini terpelanting ke depan. Tubuh Hasya yang berada di tengah jalan kemudian langsung dilindas oleh mobil milik AKBP Purnawirawan Eko Setio yang melaju dari arah berlawanan. Kemudian tubuh korban yang sebelumnya dalam posisi miring ini lalu berada di keadaan terlentang. Dalam rekaman CCTV ini juga terdengar seseorang yang berusaha memanggil nama Hasya, yang mana diduga sosok yang berusaha memanggil Hasya ini adalah rekannya yang melaju menggunakan sepeda motor juga di belakang kendaraan yang digunakan oleh Hasya. Seusai adanya kecelakaan ini, tampak warga yang berada di lokasi kejadian juga langsung berusaha menolong Hasya. Pengendara motor yang berboncengan tadi pun juga tampak kembali berbelok dan membantu menolong Hasya dan mengamankannya ke pinggir jalan. Dari rekaman ini juga tampak sosok AKBP Purnawirawan Eko, saudara, yang memakai baju berwarna putih bercelana jeans biru, membawa tas lempang juga tampak ikut membantu menggotong tubuh Hasya seusai kejadian. Dari rekaman CCTV ini, kendaraan atau mobil yang digunakan oleh AKBP Purnawirawan Eko ini merupakan Pajero Sport berwarna hitam. Ini dari keterangan kepolisian merupakan mobil milik AKBP Eko yang mana ini ditempeli stiker berwarna hitam. Kemudian setelah kecelakaan ini terjadi, diinformasikan bahwa stiker tersebut dilepas sehingga dalam rekonstruksi ulang yang kemarin juga sempat dilakukan ini tampak bahwa kendaraan yang dikendarai AKBP Eko ini sudah berubah warna menjadi berwarna putih. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Bersama-sama hasil dari tindak lanjut kita ketahui asistensi dan konsultasi dalam diskusi di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan para pakar eksternal maupun internal. Kemudian tindak lanjutnya adalah rekonstruksi. Rekonstruksi ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan, melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka, dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara saintifik. Perlu saya jelaskan, scientific traffic accident analysis ya, ataupun dalam hal scientific crime investigation ya, pada umumnya ini mengkolaborasikan antara teknik, taktik dalam proses penyidikan dan prosedur ya, dan kemudian dengan hal yang bersifat ilmiah, yang kemudian hasilnya merupakan hasil yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan ketahui hari ini disaksikan dari internal, ada dari Bitkum, ada dari Bitpropam, kemudian juga dari eksternal kita lihat dari pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dari Kompolnas turut hadir, para kuasa hukum yang sudah kita undang ya. Tentunya ini menjadi termasuk teman-teman media menjadi suatu perhatian publik yang dapat dilihat dan sekaligus kita sosialisasikan ini edukasinya Polri khususnya Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah secara transparan untuk memberikan suatu kepastian hukum, tentu juga tujuan pada rasa keadilan. Nanti saya akan menyampaikan terkait dengan TAA. Tadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana atau apa TA dan bagaimana cara bekerjanya. Tentu pakar yang akan menjelaskan dalam hal ini dibantu juga oleh Korlantas Polri ya.
Kami persilakan kepada Kombes Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korlantas Polri, saya Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Kami telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi basis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasikan rekonstruksinya secara 3 dimensi. Dan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, berdasarkan perhitungan matematika dan kinematika. Hitung-hitungan fisika dan hukum-hukum fisika ini diterapkan. Sehingga hanya dengan bekas hancurnya mobil saja, hanya dengan bekas goresan ban, kami dapat langsung mengetahui berapa kecepatan kendaraan saat sebelum tabrakan, saat tabrakan, dan setelah tabrakan. Dan kami dapat mengetahui dan mendeteksi apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari. Mark don't lie. Jadi bukti-bukti fisik di TKP berupa bekas goresan di jalan, bekas di bemper mobil, di ban, itu semua bisa bercerita berdasarkan hukum-hukum fisika dan matematika. Jadi ini ilmu pasti. Ilmu pasti ibarat kata tidak terbantahkan, sudah pasti adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari. Prosesnya, Pak, keluar? Kalau untuk proses ini untuk kepentingan penyidikan dalam waktu cepat, tapi tidak untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kepolisian. Pak, terkait kasus tersangka dari korban seperti apa, Pak? Untuk penyidikan itu dari Polda Metro Jaya, kami tim asistensi dari Korlantas Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan khusus tentang TAA? Kalau dari mobil itu apakah ada lecet yang berkurang atau gimana? Dari mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software aplikasi namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca, dan sebagainya. Kemudian untuk reka adegan ada berapa? Total reka adegan ada berapa? Pihak keluarga mahasiswa Universitas Indonesia korban kecelakaan hingga tewas yang menjadi tersangka, saudara, yakni Muhammad Hasya Atalah Syaputra, menganggap bahwa rekonstruksi ulang yang dilakukan pihak kepolisian ini mengandung maladministrasi. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Hasya, yakni Rian Hidayat. Diketahui sebelumnya bahwa mendiang Hasya Atalah ini tewas diduga tertabrak purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 silam. Rian mengatakan hal ini dikarenakan pihak kepolisian sudah menghentikan proses penyelidikan kasus kecelakaan Hasya pada Jumat 13 Januari lalu. Lantaran hal tersebut, pihak keluarga Hasya tidak menghadiri rekonstruksi ulang kecelakaan Hasya yang digelar. Pihak keluarga tidak menghadiri rekonstruksi ulang dan lebih memilih untuk membuat laporan baru terhadap AKBP Eko terkait kematian Hasya di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah diterima dengan nomor laporan 5892/2023 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal pada 2 Februari 2023. Dari laporan ini, pihak keluarga mengatakan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran untuk memberikan perhatian terhadap laporan ini.
Pihak keluarga mengatakan bahwa ada beberapa kejanggalan dari kasus tewasnya Hasya, diantaranya adalah keluarga menyoroti bahwa tidak adanya upaya AKBP Eko untuk membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan ini terjadi. Kami juga sudah menghimpun wawancara dengan pihak keluarga saudara yang dilakukan kemarin ini setelah adanya rekonstruksi ulang dari pihak kepolisian atas kasus tewasnya Hasya, mahasiswa Universitas Indonesia yang belakangan menjadi sorotan lantaran ditetapkan menjadi tersangka padahal meninggal dunia. Kami akan tampilkan wawancara dengan pihak keluarga selengkapnya untuk Anda. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama, jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek itu benar anak kami bukan. Ya, setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari informasi karena anak saya tabrakan. Saya nanya mana yang nabrak. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan kok itu di sana. Ya, saya samperin, saya datangin, langsung saya tanya mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga, langsung berdiri. Dengan tegasnya dia menyatakan saya yang nabrak. Setelah itu saya perjelas lagi. Gimana Pak prosesnya gitu? Ayo kita ngobrol dulu di situ, saya bilang. Saya ajak mengarah ke tempat korban ditaruh. Nah, dari posisi itu kan berjalan situ. Nah, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si terduga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, Om, Bapak itu cerita dengan polisi itu nggak sesuai dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah mendapat informasi begitu, saya dekati lagi. Coba Pak, gimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini. Ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu itu langsung ngomong, iya saya yang melindas. Seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya. Itu saya mengalami. Dan apa yang saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu, ya pada malam itu tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak baik. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa, tapi masih mungkin ya saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi, tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya alhamdulillah almarhum sudah memenangkan semua pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi
ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka. Tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan korban, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Saputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini
Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik di Lantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, Kak Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya.
Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili karena kan ada yang menabrak nih. Konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada ditabrak ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal,
tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan korban, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasusnya di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili. Sebelumnya singkatnya di tanggal 17 dengan prosedur yang transparan, kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan korban, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap
Seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial, rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Saputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setia Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumungi Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan
apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit.
Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili karena kan ada yang menabrak nih. Konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada ditabrak ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan luka berat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop.
dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Terima kasih. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko.
Dari 1 di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobil ya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika.
pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga.
Sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kerugian, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan, dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Punawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan
dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21.21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait
AKBP Purnawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya, karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, di mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak warga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan.
Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan berat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit
seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atalah Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atalah Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atalah Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya, prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa.
almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi, tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya.
di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2P dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan, dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Punawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah
Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini
sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya, karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, di mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi, sehingga atas hal ini pihak warga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya,
ketika kami membaca SP2P dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kerugian, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya.
Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam
kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya alhamdulillah almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyu Asin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami kalau lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atallah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atallah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal.
Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kebenaran, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumungi Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas, hal ini tampak pada bagian perutnya.
kira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan
Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah mungkin terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal
6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kerugian, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah
Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya, prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobil ya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili Prapon, seleksi Prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi
Tapi alhamdulillah almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyu Asin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat
dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan korban, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes
dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin.
Hasya Attallah ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili karena kan ada yang menabrak nih. Konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2P dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian.
Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan korban, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya.
Karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobil ya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana
sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir, kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2P dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kebenaran, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana?
Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila.
Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya.
Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili karena kan ada yang menabrak nih. Konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana?
Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak
keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya, prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobil ya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan semua pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili Prapon, seleksi Prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih
yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini terungkap
Seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial, rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Saputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setia Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan
apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit.
Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan luka berat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop.
Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko.
Dari 1 di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika.
pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan luka berat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan.
Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya dua orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Saputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setia Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang
yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Purnawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, di mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko.
Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak
menjadi tersangka, dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu, kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya.
Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobil ya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika, pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut.
Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atallah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atallah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atallah Syaputra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atallah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa
menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Saputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setia Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas, hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama?
Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Purnawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan
mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan. Apakah
berat, ataukah ringan, ataukah bagaimana, biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu, kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum, meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan, dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana, komposisinya bagaimana. Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa dan outputnya apa seperti itu. Karena balik lagi kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima
hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya, prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobil ya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika, pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atala, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono.
Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka. Tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kecelakaan, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai
mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, Saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Saputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan, dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumungi Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun
pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Purnawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko
juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan korban, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada.
Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan, dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan, ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atalah Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar
AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atalah Saputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atalah Saputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya, prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika, pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit
berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan korban, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan, dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore,
Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atala Saputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setia Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023.
dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Purnawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini.
Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan korban, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim
pencarian fakta tuh responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan, dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan, ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atalah Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atalah Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian.
Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atalasya Putra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya, prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi, tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir, kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan
dengan basic kesehatan sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kebenaran, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan, dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setiabudi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah
Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589
2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Purnawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu. Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya, karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak
kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kebenaran, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal.
Namun extra dan internal seperti apa dan outputnya apa seperti itu? Karena balik lagi kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atalah Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atalah Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atalah Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini.
anak baik. Oh ya, prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi, tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika, pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atallah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar
penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kebenaran, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan, dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang
dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, Kak Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait
AKBP Purnawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya, karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, di mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan.
Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kerugian, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit
seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atalah Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atalah Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atalah Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya, prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa.
almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi, tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan semua pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari
kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kerugian, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalas Syaputra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan, dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Punawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalas Syaputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setia Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas
kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, Kak Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui
AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya, karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, di mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak warga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota, atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya
ketika kami membaca SP2P dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya.
Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam
kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya alhamdulillah almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyu Asin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, Saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atallah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atallah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal.
Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah mungkin terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan luka berat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumungi Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas, hal ini tampak pada bagian perutnya.
kira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu, pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut, pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian begitu. Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan
Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal
6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kerugian, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah
Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa, tapi masih di mobil ya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan semua pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami.
Tapi alhamdulillah almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyu Asin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atallah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atallah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat
dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberadaan, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumungi Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas, hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes
dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin.
Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili karena kan ada yang menabrak nih. Konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada ditabrak ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian.
Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan luka berat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3, ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya.
Karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobil ya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili prapon, seleksi prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana
sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami ke lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan luka berat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana?
Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra ini terungkap seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalasya Putra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setio Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas. Hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila.
Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589/2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya.
Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili karena kan ada yang menabrak nih. Konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2P dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan berat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana?
Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop. Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangka sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana? Komposisinya bagaimana? Katanya ada internal dan eksternal. Namun eksternal dan internalnya seperti apa? Dan outputnya apa? Seperti itu. Karena balik lagi, kita kan harus mengacu pada hukum acara pidana. Kuasa hukum AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono, yakni Sianturi, saudara, buka suara terkait alasan AKBP Purnawirawan Eko tak langsung dibawa ke rumah sakit seusai Muhammad Hasya Atalah, ini mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan terkapar di tengah jalan. Menurut Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini tidak bisa membawa Hasya ke rumah sakit dengan mobilnya, lantaran mobil Mitsubishi Pajero milik AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan, sehingga AKBP Purnawirawan Eko takut akan terjadi hal buruk yang justru menimpa Hasya jika Hasya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Terlebih jika nantinya terjadi sesuatu di dalam mobil AKBP Purnawirawan Eko selama perjalanan ke rumah sakit. Dengan alasan itulah, menurut AKBP Purnawirawan Eko, justru ini akan menambah tuntutan bagi dirinya, lantaran bisa saja dianggap lalai saat mengantarkan Hasya ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sianturi juga mengatakan meskipun AKBP Purnawirawan Eko ini tak langsung membawa Hasya ke rumah Sianturi mengatakan, saudara, meskipun AKBP Purnawirawan Eko tak langsung membawa Hasya ke rumah sakit, namun kliennya telah menghubungi ambulans untuk datang menolong Hasya. Namun, pada akhirnya Hasya yang saat beberapa menit setelah kecelakaan ini diinformasikan masih bernafas, ini kemudian tidak bisa tertolong lagi. Sianturi menuturkan selama kasus kecelakaan yang melibatkan AKBP Purnawirawan Eko dan Hasya ini diproses oleh pihak kepolisian, pihaknya juga tidak pernah melakukan pengancaman pada keluarga Hasya, karena menurutnya kecelakaan yang menimpa kliennya dan Hasya ini merupakan sebuah musibah yang tak bisa dihindari. AKBP Purnawirawan Eko juga ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari informasi dan keterangan oleh pihak
keluarga, saudara, bahwa selama 45 menit setelah terkapar di TKP, Hasya ini kemudian baru mendapatkan pertolongan. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi ulang saat kondisi korban sesaat setelah terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Dari rekonstruksi diketahui bahwa korban Hasya tidak mendapatkan penanganan selama kurang lebih 45 menit seusai tertabrak dan terlindas mobil Pajero milik Eko. Dari satu di antara 9 adegan rekonstruksi, terlihat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Hasya sempat tidak mendapatkan pertolongan medis 45 menit lamanya. Hal ini saat seorang pengemudi ojek online bernama Agus yang datang menelepon ambulans sekira pukul 21:20 waktu Indonesia Barat, yang mana 30 menit setelahnya ambulans kemudian baru datang ke lokasi kejadian. Setibanya ambulans di TKP, korban ini baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit setelah melewatkan sekitar 15 menit lamanya. Hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga merasa tak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan baru atas kasus tewasnya Hasya Atala Syaputra ini, saudara, yang mana keluarga meminta agar AKBP Purnawirawan Eko ini ditetapkan menjadi tersangka lantaran dianggap lalai dan tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya pada korban seusai terlibat kecelakaan. Kasus yang menewaskan Hasya Atala Syaputra ini sebelumnya juga telah ditetapkan SP3 oleh pihak kepolisian. Hasya dianggap lalai saat berkendara hingga terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Kasus tersebut telah SP3 lantaran Hasya saat ini meninggal dunia. Namun keluarga merasa tak terima dengan penetapan tersangka tersebut dan menganggap bahwa penetapan tersangka ini merusak martabat keluarga, sehingga keluarga juga meminta agar pihak kepolisian menghapus penetapan tersangka kepada Hasya Atala Syaputra yang merupakan mahasiswa UI ini. Anak baik. Oh ya. Prestasinya sangat banyak. Kami bawa sih, tapi masih di mobilnya, saya lupa untuk bawa ke sini. Beberapa medalinya kami bawa. Almarhum adalah atlet taekwondo. Selama ini masih ada di Kabupaten Bekasi. Tapi sebenarnya saat almarhum meninggal 3 minggu kemudian itu harusnya mewakili Banyuasin. 1, 2, seminggu sebelum almarhum meninggal, setelah almarhum meninggal, harusnya almarhum mewakili Universitas Indonesia dalam kejuaraan Kapolri Cup. Tapi karena almarhum sudah keburu meninggal, menurut saya, alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Jikalau almarhum masih ada, tanggal 3 Februari besok, kami berangkat sama adiknya untuk mewakili Prapon, seleksi Prapon di Palembang. Itu prestasi tertinggi almarhum. Menurut kami, kalau atlet sudah main di PON, berarti tinggal main di SEA Games atau di Olimpiade. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Tapi alhamdulillah, almarhum sudah memenangkan seluruh pertandingannya. Sejak kapan Bu mulai aktif taekwondo? Kami mendidik anak kami taekwondo baru 10 tahun. Mereka kami didik sendiri. Kalau kakak-kakak semua mau tahu pelatih taekwondo anak kami, ayahnya sendiri. Berarti bisa dirasakan gimana sakitnya hati ini saat mendengar seminggu lagi mau turun di Kapolri, 3 minggu lagi mau turun di Banyuasin, tapi ternyata harus berpulang lebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingannya. Perasaan sebagai pelatih
yang sudah 10 tahun membina anaknya, perasaan sebagai ayah, apalagi ibu, jadi nggak usah ditanya perasaan. Tidak akan pernah ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecuali air mata. Jadi gini, itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Andika. Pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami hadir, kami diinformasikan, jadi kami kalau lokasi rumah sakit tersebut. Pihak keluarga dari mahasiswa Universitas Indonesia, saudara, saat ini sudah membuat laporan baru dan berharap agar pihak kepolisian kembali mengusut kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Muhammad Hasya Atalah, yang meninggal dunia seusai terlibat kecelakaan dengan purnawirawan polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono. Pihak keluarga menuturkan bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini lalai, sehingga membiarkan korban yang sudah terkapar ini begitu saja selama 45 menit berada di pinggir jalan dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Padahal menurut keterangan pihak keluarga bahwa AKBP Eko Setiabudi Wahono ini sedianya bisa langsung bekerja cepat dengan membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadinya, yakni mobil Pajero Sport yang terlibat kecelakaan. Namun dari pihak AKBP Eko sendiri menolak untuk membawa korban dengan kendaraan pribadinya lantaran menganggap bahwa kendaraan pribadinya bukan kendaraan dengan basic kesehatan, sehingga justru dianggap oleh pihak AKBP Eko akan memperparah keadaan apabila Hasya dibawa menggunakan kendaraannya yang bukan merupakan kendaraan medis. Saat ini, keluarga juga meminta bantuan pada Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, untuk kembali membuka kasus ini dan menetapkan AKBP Eko Setiabudi Wahono menjadi tersangka. Pihak keluarga juga berharap agar penetapan tersangka terhadap Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini kemudian dihapuskan lantaran penetapan tersangka terhadap korban dianggap melukai harkat dan martabat dari pihak keluarga. Sebelumnya, singkatnya, di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan kebenaran, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Saudara, fakta baru dalam kasus tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Syaputra ini terungkap
Seusai rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial, rekaman CCTV ini berasal dari sebuah rental PlayStation yang ada di lokasi kejadian perkara, yakni di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamera CCTV ini berdurasi 1 menit 55 detik dan merekam tepat di depan lokasi kejadian kecelakaan. Awal mula kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini, saudara, diketahui lantaran adanya 2 orang yang berboncengan menaiki sepeda motor yang berhenti di tengah ruas jalan untuk berbelok. Namun beberapa detik setelahnya ada kendaraan yang dikendarai oleh Hasya kemudian melintas dan Hasya tidak bisa menahan laju kendaraannya dan kemudian ia langsung terjatuh ke arah kanan dan di seberangnya atau dari arah berlawanan ini dikendarai mobil Pajero Sport oleh Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono. Kami sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, saudara, ada Rama dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda terkait bagaimana rekaman CCTV tersebut dan kronologis kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalah ini. Selamat sore, Rama, bisa dijelaskan terkait rekaman CCTV yang kemudian mengungkap fakta baru dari kasus tewasnya Hasya ini. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa kasus mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasya Atalah Saputra yang dilindas oleh mobil pensiunan Polri, yaitu AKBP Eko Setia Budi Wahono, masih menjadi perhatian. Terbaru detik-detik kejadian kecelakaan pun videonya diunggah. Video itu merupakan rekaman CCTV saat peristiwa terjadi. CCTV itu diunggah oleh beberapa akun sosial media Instagram, salah satunya @infojakbar24. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 6 Oktober 2022 lalu, sekira pukul 21:19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kendaraan Hasya datang dari arah berlawanan dan di depan sebuah bangunan pintu rolling door dengan cat biru, Hasya terlihat terjatuh karena menghindari motor yang ada di depannya. Motor di depannya terlihat berhenti di tengah jalan sambil menyalakan lampu sen ke kanan. Lalu dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas kendaraan yang mirip dengan Pajero warna hitam ini datang dari arah Lenteng Agung ke arah Depok dan langsung melindas tubuh Hasya yang terjatuh. Warga dan pengendara sepeda motor di lokasi kejadian langsung mengerumuni Hasya usai dilindas mobil. Saat itu warga setempat kemudian berkerumun di lokasi, termasuk Eko yang mengemudikan mobil tersebut. Mereka langsung mengevakuasi korban ke area pinggir jalan. Saat itu Hasya masih terlihat bernapas, hal ini tampak pada bagian perutnya. Sekira pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, salah satu orang yang memakai topi berwarna putih dan jaket biru dalam video itu tampak seperti mengecek napas Hasya. Untuk diketahui, Hasya ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini. Hasya dinilai oleh pihak kepolisian lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Polisi langsung menyetop penyidikan kasus kecelakaan ini usai menetapkan Hasya sebagai tersangka dengan mengirimkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada tanggal 17 Januari 2023 lalu. Belakangan hasil penyelidikan ini menuai protes dari keluarga Hasya dan banyak pihak, sehingga Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung memerintahkan adanya penyelidikan ulang. Sementara itu, penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya serta pihak gabungan pada Kamis kemarin menggelar rekonstruksi dari kecelakaan ini. Seperti itu, rekan Nila. Baik, ini rekaman CCTV sudah terungkap, Rama, kemudian rekonstruksi ulang kemarin juga sudah digelar oleh pihak kepolisian. Lalu dari rekaman CCTV dan juga dari rekonstruksi ini, apakah juga ada kesesuaian atau ada hal yang berbeda yang dilakukan saat rekonstruksi kemarin? Ya, terkait itu pihak kepolisian dan tim pencari fakta belum bisa menemukan
apa yang berbeda gitu, atau hal yang sama saat di lokasi kejadian maupun di CCTV. Yang jelas dari pihak kepolisian sendiri saat ini masih menyelidiki hasil reka ulang yang tengah dianalisis oleh tim Traffic Accident Analysis atau TAA Korlantas Polri. Ya, Rama, kemarin rekonstruksi pihak keluarga juga kabarnya diundang namun tidak datang begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengatakan bahwa saat ini bahkan pihak keluarga membuat laporan baru atas kasus ini. Seperti apa informasinya, Rama? Ya, betul. Rekan Nila, memang pihak keluarga pada Kamis kemarin memang diundang seperti itu. Namun pihak keluarga tidak hadir dalam rekonstruksi ulang karena pihak keluarga menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi karena mengacu pada laporan 585 X 2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang sudah diberhentikan dengan SP3 tertanggal 13 Januari 2023. Dengan adanya pemberhentian ini tentunya menurut pihak keluarga tidak jelas rujukan dasar hukum rekonstruksi ulang. Selain itu pihak keluarga juga menanyakan mengapa mobil terduga pelaku ini pada saat rekonstruksi warnanya berbeda seperti itu pada saat kejadian. Tentunya atas hal tersebut pihak keluarga membuat laporan baru ke Polda Metro Jaya terhadap terduga pelaku terkait lalai dalam memberikan pertolongan sehubungan dengan laporan 589 2023 SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Februari 2023. Dan pihak keluarga juga berharap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terakhir sedikit Rama, ini terkait AKBP Punawirawan Eko sendiri, artinya dari pihak keluarga memang meminta agar AKBP Eko ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian, begitu? Ya, kalau berdasarkan dari laporan yang dibuat pihak keluarga pada Kamis kemarin, tentunya ini mengarah kepada kelalaian AKBP Eko saat menolong seperti itu saudara Hasya. Memang diketahui AKBP Eko ini sempat menolak untuk mengevakuasi Hasya dengan menggunakan mobil pribadinya karena menurut Eko mobilnya tidak berstandar kesehatan seperti itu. Karena atas hal tersebut Hasya sempat ditolong cukup lama, yang mana pihak ambulans baru datang beberapa menit kemudian seperti itu ke lokasi. Sehingga atas hal ini pihak keluarga akhirnya melaporkan Eko ke Polda Metro Jaya terkait kelalaian dalam penanganan terhadap korban Hasya. Baik, terima kasih banyak Rama, wartawan Warta Kota atas laporan Anda terkait tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atala Syaputra. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi yang Anda sajikan untuk kami. Ya, saudara, bisa kami informasikan dari laporan wartawan lapangan kami bahwa Hasya Atala Syaputra ini sempat terlantar selama 45 menit setelah kecelakaan. Hal tersebut terungkap saat rekonstruksi ulang yang digelar di lokasi kejadian, yakni di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari kemarin. Hasya Atala ini tewas diduga tertabrak Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi Wahono di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu adegan rekonstruksi tersebut terlihat saat Hasya diangkat ke pinggir jalan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Hasya diketahui sempat tidak mendapatkan pertolongan medis selama kurang lebih 45 menit lamanya. Padahal saat terjatuh, saksi yang ada di lokasi mengatakan bahwa Hasya ini masih menghembuskan nafas. Dalam proses rekonstruksi ini juga terungkap bahwa ada seorang pengemudi ojek online yang datang dan berusaha menelepon ambulans sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Setelah kemudian ambulans datang, Hasya baru diangkat dan dibawa ke rumah sakit.
Hal ini juga memakan waktu kurang lebih 15 menit sehingga total 45 menit lamanya Hasya ini hanya terkapar dan dibiarkan begitu saja. Seusai terlindas kendaraan Pajero Sport yang dikendarai oleh AKBP Purnawirawan Eko. Terkait hal ini, pihak AKBP Purnawirawan Eko mengatakan bahwa memang pihaknya tidak langsung membawa Hasya ke rumah sakit seusai kecelakaan terjadi. Lantaran menurut pihaknya, kendaraan Pajero Sport yang dimiliki oleh AKBP Purnawirawan Eko ini bukanlah kendaraan kesehatan. Melalui kuasa hukumnya yakni Sianturi, AKBP Purnawirawan Eko ini mengkhawatirkan apabila Hasya nantinya dibawa dengan mobil Pajero Sport yang sudah terlibat kecelakaan ini justru akan memperburuk keadaan Hasya. Meskipun demikian, Sianturi menuturkan bahwa AKBP Eko juga sudah berusaha membantu Hasya dengan melakukan pertolongan pertama setelah kecelakaan. Sianturi pun mengatakan dengan digelarnya rekonstruksi ulang yang dilaksanakan pada hari kemarin, pihak kepolisian akan membuat insiden yang menewaskan Hasya ini menjadi terang benderang, termasuk terkait penyebab dari kecelakaan ini. Namun pihak keluarga tetap tidak terima dengan meninggalnya Hasya yang bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Keluarga pun akhirnya membuat laporan baru dan mengharapkan agar Hasya atau AKBP Eko yang terlibat kecelakaan dengan Hasya ini ditetapkan menjadi tersangka karena lalai dan tidak langsung melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit seusai kecelakaan. Kami akan menampilkan wawancara dengan keluarga korban, saudara, seusai rekonstruksi digelar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Penegasan, Mas, berarti pihak kuasa hukum dan keluarga nih pengen kasus ini dinaik ke persidangan gitu, meskipun objek hukum atau tersangka dalam hal ini sudah meninggal gitu, Bang? Bukan, kita justru ingin ini diadili. Karena kan ada yang menabrak nih, konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan ada pelaku, ada yang meninggal. Berarti kan ketika ada yang ditabrak, ada terduga dong, ada tersangka. Monggo diadili seperti itu. Kami minta itu dijalankan. Masalah nanti ini dinilainya seperti apa, biarkan pengadilan. Itu ranahnya pengadilan yang menyimpulkan, memutuskan. Jangan kita di sini terlalu absurd seperti itu menurut saya. Karena sebelumnya singkatnya di tanggal 17 Januari kami baru mendapatkan juga SP2HP dan juga SP3-nya, di mana produk dari tertulis tersebut adalah di tanggal 16 Januari. Sederhananya, ketika kami membaca SP2HP dan SP3, artinya di waktu yang sama kita baru tahu ada penyidikan, dan pada saat itu juga kita baru tahu di stop. Jadi ini benar-benar sungguh sangat mengagetkan bagi kami. Dan setelah itu, pada saat kita lihat apa alasan di stopnya, ternyata alasan di stopnya karena tersangkanya meninggal. Saya sendiri awalnya sempat kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Saya kira adalah terduga pelaku. Ternyata korban, yang mana korban ini sudah meninggal di tanggal 6 Oktober. Artinya ketika 6 Oktober sudah meninggal, tanggal 6 Januari dibuat adanya penetapan tersangka, tanggal 17 Januari kami baru tahu ada penyidikan dan juga langsung ditutup ya. Dan di tanggal 27 Januari kami baru diberikan surat penetapan tersangka. Betul itu ya? Di sini jujur saja banyak prosedur-prosedur yang harus kita lihat dan kita kaji ulang. Dan secara substansial material hukum pun kita mengacu pada pasal 310 N4 kalau kita melihat pada landasan-landasan dari kepolisian. Kalau ayat 3-nya kelalaian yang menyebabkan keberat, ayat 4 ini kan ada yang meninggal. Konstruksi sederhananya ada pelaku, ada yang meninggal. Ketika ada korban yang meninggal, tiba-tiba korban yang meninggal ini menjadi tersangka juga, jadi pelaku juga. Ini jadi bagaimana? Kami yakin para profesor-profesor hukum pidana di Indonesia pun akan mempertanyakan itu. Dan ini akan bermuara pada keadilan. Bagaimana penegakan keadilannya? Disinilah maksud dan tujuan dari keluarga korban untuk mengusut tuntas agar bisa diadili di pengadilan. Namun yang dibingungkannya adalah jangankan bisa diadili, kasus ini di stop. Diberitahu tanggal 17 tadi ada penyidikan dan di stop.
Dan lebih menyakitkannya lagi adalah ketika di stop dengan alasan korban ini sudah menjadi tersangka dan tersangkanya sudah jadi meninggal. Sudah ditinggal anak, itu sangat sedih sekali. Apalagi mengetahui anak menjadi tersangka dan yang tersangka ini sudah dimakamkan. Ini benar-benar menjadi hal yang menyedihkan bagi keluarga korban. Maka oleh karena itu kami di sini selaku kuasa hukum dan keluarga korban ingin menuntut keadilan agar bisa diproses di pengadilan, agar kita bisa ketahui bagaimana hukuman yang akan diterapkan, apakah berat ataukah ringan ataukah bagaimana. Biarkan itu menjadi ranah pengadilan. Tugas kita dalam pemeriksaan hukum adalah menguak fakta-fakta yang ada. Sehingga oleh karena itu kami dengan keluarga korban, saya selaku kuasa hukum meminta agar perkara ini dapat diadili, agar kita bisa mendapatkan keadilan dengan prosedur yang transparan, dengan taat prosedur, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Bang, ini kan udah ada pembentukan tim pencarian fakta tuh, responnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya. Mengenai adanya tim pembentukan pencarian fakta, justru di sini kami menanyakan dalam konstruksi hukum acara pidana ini bagaimana? Karena kan kasusnya sudah di SP3. Ya kan? Apa konstruksinya? Dan apa saja komposisinya? Dan outputnya untuk apa? Karena balik lagi, kita adalah negara hukum, di mana prosedur-prosedur penegakan hukum tentu harus mengacu pada hukum acara pidana. Ketika ada tim pencari fakta, tentunya kami yang mempertanyakan ini bagaimana?